Oke guys, gak kerasa kita sudah berada di penghujung tahun 2025 dan itu berarti kita pun juga sudah masuk ke the finale race F1 2025. Nah, karena ini sudah merupakan hari Rabu, itu berarti saatnya kita bahas fakta-fakta mengenai Abu Dhabi Grand Prix di Yas Marina Circuit dan tentunya ini juga merupakan kisi-kisi kuis Nobel Abu Dhabi Grand Prix di Kemang Cage nanti di hari Minggu. Jadi kalian yang belum daftar, gaskeun daftar dan kita nikmatin nobar balapan terakhir musim ini di mana kita akan segera mengetahui jurdun F1 musim ini. Jadi ya, daftar guys, daftar ya. Dan sampai jumpa di sana. Oke, gitu deh. Eits, belum. Fakta-faktanya belum disebut, udah gitu-gitu aja sih Dharma ini ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja gua mulai. Fakta pertama, Abu Dhabi Grand Prix merupakan balapan F1 pertama yang transisi dari sore ke malam. Jadi ya F1 biasanya tuh kan diadakan di sore hari atau siang lah jam 3 atau mungkin jam 2 gitu. Atau kalau malam ya jam 7 tuh 8-an lah, waktu track BTW ya. Tapi Abu Dhabi ini unik ketika mereka tuh pertama kali diadakan pada tahun 2009 di mana saat start langit itu masih sunset ya, kita ngomongnya masih orange lah kita ngomongnya ya. Dan ketika balapan selesai itu langit udah gelap dan night race jadi hitungannya gitu. Dan cocok untuk kembang api dan sebagainya. Sekarang gua ngerti kenapa mereka belakangan ini selalu ditaruh jadi balapan terakhir. Ya biar F1 bisa rayain tahun baru duluan lah, apalagi. We don't care. Let me tell you, we don't care. Teori yang bagus tapi entahlah ya. Tapi ini emang jadi unik dan jadi spesialnya Abu Dhabi Grand Prix juga. Dan hal ini ditiru sedikit sama Bahrain Grand Prix mulai dari 2014 sampai sekarang. Dan entahlah, gue ngerasa suatu saat nanti kayaknya bakal ada yang ngikutin. Tapi ya we'll see lah, we'll see. Fakta kedua, ngomong-ngomong soal balapan terakhir ya. Jadi 2025 ini akan menjadi ke-14 kalinya Abu Dhabi Grand Prix menjadi balapan penutup F1. Jadi dari 2009 sampai 2010 mereka jadi balapan penutup. Sempat 5 Juni di kalender pada tahun 2011 sampai 2013 sampai akhirnya mereka resmi menjadi balapan penutup dari 2014 sampai sekarang. Dan sejauh ini sudah 5 kali mereka nge-host title fight ya. Pertama di 2010 di mana ada 4 pembalap yang bergelut untuk gelar jurdun. Lalu 2014 dan 2016 itu 2 Mercedes yang berperang. Di 2021, title fight terfair dan terbersih dalam sejarah F1 antara Max dan Lewis. Dan di 2025 nanti, minggu ini ya, kita akan disajikan triple threat antara duo McLaren dan Max. Kalau ditanya apakah gue seneng title fight terjadi lagi di 2025, apalagi ada 3 pembalap yang bergelut? Jelas lah. Tapi apakah gue seneng ini diadakan di Abu Dhabi? Jujur aja enggak. Ya karena track ini menurut gue nggak cocok aja untuk finale title fight. Gue sih bias lah ya di sini, tapi emang gue tuh selalu prefer Interlagos lah yang cocok jadi finale title fight. Ya ini preference aja sih kalau gue mah ya gitu. Tapi kalau kalian yang nggak tahu lagi, mungkin ada juga yang lebih prefer Monaco jadi finale title fight ya. Gue nggak tahu juga karena bisa aja toh. Oke, fakta ketiga. Jadi tadi gue ada sempat mention 2014. Ya, dan betul di situ terjadi title fight antara Lewis Hamilton dan Nico Rosberg. Saat itu Lewis unggul 17 poin dari Nico. Jadi ya sebenarnya pada saat itu chance Nico untuk jurdun agak tipis. Kalau menang pun dia harus berharap Lewis finish di posisi ke-7 atau bawah. Jadi ya sedikit mirip ya sama situasi Oscar saat ini BTW. Tapi kalau itu pakai sistem poin yang biasa yang sekarang ya. Karena fakta unik ya di tahun itu F1 introduce sistem double point. Jadi kalau misal menang kan aslinya 25. Karena ini double points di buff lah poinnya jadi 50 dan seterusnya. Yang finish ke-18 ya 36 poinnya dan ya hitung aja sendiri ya. Dikali 2 aja gitu. Nah jadi jika Nico menang di sini, dia hanya perlu Lewis finish di posisi ke-3 atau ke bawah aja dan dia yang jadi jurdun. Jadi mana baik lagi? Susah juga. Karena musim itu mereka berdua Mercedes ya udah kayak booking 1-2 di setiap balapan ya. Atau ya bisa harapin masalah reliability. Tapi lucunya, malah dia yang kena masalah reliability. Sebenarnya sistem double point ini emang gak diterima juga sama semua pihak. Jadi ya ini menjadi pertama dan satu-satunya balapan di mana F1 menerapkan sistem double point ini. Tapi hal kayak gini bisa aja dipertimbangkan lagi biar ada plot twist yang diduga ya kan. Soalnya quiz scout nanti di soal terakhir juga double point ya kan. Nah, fakta keempat, tentunya bukan fakta-fakta versi Dharma MH kalau nggak ada bahas soal harga tiket nih ya. Dan di sini, Abu Dhabi Grand Prix merupakan balapan Timur Tengah termahal dalam kalender F1 sekarang.
Melansir dari Racing News 365, seperti biasa ya, balapan Abu Dhabi Grand Prix memiliki rata-rata harga tiket $526 atau kalau dirupiahin ya 8,7 jutaan. Yang dimana ya murah banget bukan? Sombong amat. Dan gue nggak tahu, mungkin aja harga tiketnya bisa dijor-jorin lagi, apalagi ada title fight. Tapi kalau kata gue sih mendingan nonton di Kemang Kic aja, yoi nggak? Tempatnya enak, orangnya asik-asik, ada banyak event juga, sama-sama nonton balapan, ada jual merchandise juga, title fight juga gitu ya kan? Dan bayarnya juga cuma starting dari 60.000. Tapi ya kalau kayak mau naik unta ya sorry, itu baru di Abu Dhabi sana, di sini nggak ada ya di Kemang ya. Lu so asik bang. Tapi bagi kalian yang ada rezeki terus minggu ini mau nonton live langsung di Abu Dhabi, ya enjoy aja lah ya. Seneng buat kalian punya rezeki untuk kesana dan semoga kalian bisa menyaksikan balapan terakhir title fight musim ini dengan bahagia dan semoga aja pembalap yang kalian dukung juga juara dunia. Fakta kelima dan terakhir. Track ini untuk pertama kalinya sejak 2010 akan nge-host title fight yang memiliki lebih dari 2 pembalap bergelut untuk gelar Jordan. Dan koreksi gue jika salah ya, tapi track ini juga merupakan track yang sama untuk nge-host title fight lebih dari 2 pembalap tuh lebih dari sekali ya. Jadi 2010 ada 4 pembalap, di 2025 ada 3 pembalap. Seingat gue, mostly tuh ya cuman 2 aja pembalapnya, dan itu pun udah epic juga. Kalau ada 3 untuk 4 gini, mah udah berasa kayak Royal Rumble ya kan? Bukan, Fatal 4-Way atau Triple Threat. Udah kayak WWE aja ya kan ini. Tapi ya gue mau sekalian nanya nih ke kalian. Kalian lebih prefer title fight 1v1 atau 2 pembalap kita ngomongnya ya, kayak 2021, atau rame-rame kayak 2010 atau 2025 atau 2007 juga bisa gitu. Bolehlah kalian juga tulis di kolom komentar. That's slow. Fakta yang gue tanya tadi kepastiannya itu gak bakal masuk quiz kok, karena ya emang belum tentu juga ya kan benar atau enggak, dan gue harus cek lagi benar atau enggaknya gitu. Tapi seharusnya bener sih, karena F1 tuh jarang juga ada 2 pembalap lebih bergelut untuk gelar Jordan. Atau nggak usah ngomong 2 pembalap deh, ada title fight aja, udah langka banget biasanya. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar menurut kalian siapa yang akan jadi Jordan musim ini. Lando, Max, Oscar. Nah, gas komen ya, biar rame ya kan. Ya kurang lebih begitu dah ya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k subscribe akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Cuy, lelah cuy. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh